Shalom, selamat malam semua. Jumpa dalam Bicara Sabda kali ini dengan topik Yesus dan pemerkasaan perempuan. Kita di mana? Ketika kita bicara tentang Yesus yang memperkasakan, kita sedang bicara tentang keseluruhan pekerjaan dan pelayanan Yesus. Nah, mengapa memperkasakan ini menjadi penting? Karena kita sadar dengan benar bahwa pemerkasaan itu adalah sebuah kondisi, sebuah upaya yang dilakukan untuk membangun, kalau orang Indonesia bilang membina, kemampuan seseorang atau kumpulan atau masyarakat dari ketidaktahuan menjadi tahu, dari ketidakmengertian menjadi mengerti, dari tidak adanya kemahiran menjadi ada, dari kelemahan menjadi dikuatkan, dari nobody menjadi somebody. Dan ini menjadi penting karena apa? Karena kita sedang berupaya untuk membangun dunia yang penuh kasih, penuh damai sejahtera, penuh keadilan, dan penuh penguatan tanpa diskriminasi kepada siapapun juga. Cerita-cerita tentang para perempuan dalam kitab suci atau Alkitab, terutama dalam Perjanjian Baru, memang bercerita tentang perempuan juga. Ada yang memang namanya disebutkan, tapi juga ada yang anonim atau hanya menyebutkan dari daerah mana dia berasal. Misalnya salah satu cerita yang akan kita bicara pada malam hari ini, perempuan Samaria. Nah, mengapa isu pemerkasaan ini menjadi penting, terutama ketika kita menghubungkannya dengan para perempuan? Karena kita menyadari bahwa memang Alkitab kita ditulis itu dalam konteks masyarakat yang patriarki. Semua aturan, semua nilai, semua cara berpikir, dan semua perilaku masyarakat itu ditentukan oleh para patriark atau para bapak atau para lelaki. Nah, karena memang sistem masyarakatnya patriarki, jadi akhirnya ditentukan seperti itu. Perempuan sendiri tidak punya hak dan kuasa untuk menentukan bagaimana dia harus bersikap, untuk menentukan bagaimana dia harus berperilaku, untuk bagaimana dia harus menggunakan atau memakai sesuatu di dalam hidupnya atau di dalam kesehariannya. Dia tidak dapat menentukannya. Itu ditentukan oleh para patriark. Bahkan perempuan dengan kebutuhan-kebutuhan khasnya pun bukan dia sendiri yang menentukan. Nah, karena sistem yang patriarkal ini, maka memang di dalam cerita Alkitab kita menemukan ada banyak kisah-kisah yang sangat diskriminatif terhadap perempuan. Dan kita menemukan ada banyak kisah yang tak setara antara lelaki dan perempuan. Tapi kita sedang tidak bicara tentang kisah-kisah yang tidak membuat kesetaraan itu menjadi ada. Kita sedang mau bicara tentang sesuatu yang berbeda. Nah, dalam konteks masyarakat Yahudi di mana Yesus lahir, membesar, dan melakukan semua pekerjaan pelayanannya itu, kita temukan bahwa memang kaum perempuan dan anak-anak adalah golongan yang ada di dalam struktur masyarakat Yahudi itu paling rendah. Dia berada paling di bawah. Perempuan paling bawah, janda lebih bawah lagi. Jadi ya sila kita pikir sendiri, kalau paling bawah itu di mana gitu tempatnya. Nah, jadi jangan kaget ya kalau kita misalnya menemukan ada banyak pasal-pasal atau ayat-ayat dalam Alkitab yang mengabaikan peran-peran perempuan, karena memang konteksnya begitu patriarkis. Nah, meskipun begitu, kalau kita teliti dengan lebih sesama, kita akan menemukan bahwa banyak sekali sebenarnya kisah Yesus dan pelayanannya yang seringkali tidak sepakat atau tidak setuju dengan diskriminasi yang dilakukan oleh masyarakat kepada para perempuan.
Dan bukan hanya perempuan, buat anak-anak juga, atau orang-orang sakit, atau orang-orang miskin, atau orang-orang yang dianggap bukan Yahudi, bukan menjadi bagian dari interaksi dengan masyarakat Yahudi. Nah, gerakan pelayanan Yesus yang seperti ini, yang berbeza ini, oleh Donald Kraybill dalam bukunya Kerajaan yang Sungsang itu disebut sebagai gambar terbalik. Maksudnya adalah bahwa misalnya seperti taruhlah Alkitab ini, harusnya kalau posisinya benar dia begini, tapi yang dilakukan oleh masyarakat adalah begini, sehingga kita agak sulit membaca ini karena terbalik hurufnya. Nah, oleh Yesus ini gambar terbalik yang sudah dibuat oleh masyarakat Yahudi seperti ini mau dikembalikan sebenarnya ke posisi yang benar. Secara hakikatnya. Nah, kalau kita percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan juru selamat yang memberi kita jalan keselamatan, kita benar-benar menjadi sangat terharu bahwa Tuhan yang suci itu menghargai, menyembuhkan, memeluk, dan mengampuni dosa manusia yang banyak dengan cara untuk memberikan jalan hidup yang benar. Terutama dalam konteks percakapan kita tentang perempuan. Memang dalam Injil kita tahu bahwa Yesus tidak pernah menentukan di mana tempat seharusnya bagi perempuan untuk tinggal, bekerja, dan bersosialisasi dengan orang lain. Dia tidak menentukannya. Tetapi memang dalam banyak perikop, misalnya surat-surat Paulus disuruh berdiam diri, disuruh tunduk, disuruh jangan berpakaian, jangan berisik, jangan berbicara, hal-hal yang seperti itu. Tetapi kalau kita memperhatikan Injil, bahwa apa yang dikerjakan oleh Yesus itu benar-benar tindakan-tindakan yang memperkasakan. Tapi saya tidak akan mengambil semua cerita tentang bagaimana Yesus dalam interaksinya dengan perempuan-perempuan itu. Saya hanya mengambil dua cerita saja, dua kisah saja, yang kemudian membuat kita mencoba untuk mengolah cara berpikir kita, lalu kemudian menyadari bahwa ini ternyata sebuah upaya pemerkasaan. Kalau orang Indonesia bilang pemberdayaan, empowerment atau empowering. Nah, cerita yang pertama adalah kisah Maria dan Marta di dalam Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Nah, cerita Maria dan Marta ini ini menjadi salah satu cerita dari gambar terbalik yang Yesus tunjukkan dan lakukan. Terutama dalam konteks bagaimana melihat perempuan. Nah, saya tidak membaca perikop itu, tapi saya ingin menjelaskan begini. Peran Marta adalah peran yang ramai dan selalu dilakukan oleh perempuan pada masa itu. Peran-peran domestik, karena memang semua perempuan melakukan itu. Kerja di dapur, masak, mengurus rumah, mengatur meja, dan hal-hal yang terkait dengan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga lainnya. Nah, peran-peran ini oleh Elizabeth Schuyler Fiorenza dalam bukunya Untuk Mengenang Perempuan itu disebut sebagai pelayanan meja. Artinya bahwa apa yang dikerjakan oleh perempuan itu adalah mengatur, menyediakan, dan membereskan semua hal yang berkaitan dengan makanan yang disediakan di atas meja. Dan itu semua ada kaitannya dengan perut. Untuk duduk dan berkumpul dalam kumpulan-kumpulan dan komunitas yang ada laki-lakinya adalah suatu hal yang sangat mustahil, sesuatu hal yang tidak dicadangkan, sesuatu hal yang tidak dianjurkan. Itu bukanlah sebuah kebiasaan perempuan bersama dengan lelaki berdiskusi dan berbicara tentang suatu ajaran. Artinya bahwa hal-hal yang terkait dengan otak atau cara berpikir tentang ajaran dan masyarakat itu bukan merupakan bagian dari pekerjaan perempuan atau percakapan perempuan. Jauh katanya. Nah,
Karena itu, ketika kita membaca perikop ini, kita lalu paham kenapa Marta itu marah-marah, ngomel-ngomel, cemberut, bahkan garang dan jengkel pada adiknya Maria. Menurut Marta, untuk apa Maria harus terlibat dengan para lelaki? Untuk apa Maria duduk di antara para lelaki itu? Karena itu bukan pekerjaan perempuan. Marta marah karena menurut masyarakat pekerjaan dan peran perempuan itu ada mengurus perut, bukan terlibat dalam pembicaraan dengan para lelaki. Dekat-dekat Yesus lagi. Nah, karena itu Maria marah. Lalu dia mengadu, lapor-lapor kan sama Yesus. Dan sebagai seorang perempuan Yahudi, dia berharap bahwa Yesus yang adalah lelaki Yahudi itu, yang sangat mengerti konteks Yahudi, harusnya membela Marta. Karena pekerjaan perempuan bukan yang dilakukan oleh Maria. Tapi menjadi menarik ketika kita melihat tanggapan Yesus atas Marta ketika dia mengadu. Yesus menunjukkan sikap yang berbeda dengan sikap kebanyakan lelaki Yahudi pada saat itu. Bahkan menjadi menariknya karena Yesus menunjukkan penghargaan yang sangat tinggi terhadap pilihan yang Maria buat dengan mengatakan bahwa Maria sudah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Nah, mengapa sampai Yesus bilang begitu? Sebelum saya menjawab itu, kita jangan salah paham. Bukan berarti bahwa Yesus menganggap yang Marta kerjakan itu adalah sebuah hal yang tidak bagus. Atau dia menghina atau mengabaikan peran Marta dengan melakukan pekerjaan atau pekerjaan pelayanan meja itu. Yesus tidak bermaksud begitu, tetapi dia kemudian memberi penilaian yang tinggi terhadap Maria dan menghargainya karena Maria meretas atau membuka jalan dan sikap yang baru terhadap peran dan tanggung jawab perempuan. Maria mengambil peran yang berbeda dari keputusan masyarakat terhadap apa yang seharusnya dilakukan oleh perempuan. Maria sudah sangat berani bertentangan dan mengambil resiko untuk duduk bersama para lelaki, belajar, mendengarkan, dan bercakap-cakap tentang ajaran Yesus. Dan saya berpikir bahwa Maria akan terlibat dalam sebuah diskusi. Kenapa begitu? Karena kalau kita baca Injil tuh kan kita sering lihat Yesus bertanya. Dan saya mencoba untuk berimajinasi bahwa pada saat itu pasti terjadi dialog. Yesus bertanya. Tapi dalam cerita ini tidak ditulis saja. Tapi itu hanya imajinasi saya. Tetapi menurut saya apa yang dilakukan itu adalah kehebatan Maria. Kalau melakukan hal biasa seperti Marta, ya semua perempuan Yahudi melakukannya. Marta sudah melakukan tugasnya dengan baik. Dia melakukan sesuatu yang sudah dibebankan masyarakat kepada perempuan dengan sangat baik. Marta sudah memenuhi tuntutan masyarakat. Permintaan masyarakat tentang peran dan perempuan sudah dilakukan dan dia penuhi dengan luar biasa rajinnya. Tetapi tugas Marta itu adalah tugas kebanyakan, tugas biasa, tugas yang sekali lagi semua perempuan, apalagi perempuan Yahudi melakukannya. Sedangkan Maria mengambil beban yang tidak biasa. Dia mengambil jalan yang berbeda, melakukan perbedaan peran dan sesuatu yang sama sekali baru bagi perempuan. Nah, inilah yang oleh Yesus dilihat sebagai sebuah pembaharuan, sebuah pencerahan, sebuah cara yang memerdekakan. Dan dalam pemahaman ini,
Maria meninggalkan jejak bagi perempuan-perempuan setelah masa itu, terutama bagi perempuan seperti kita sekarang ini, bahwa tugas dan peran perempuan itu bukan hanya pekerjaan meja, bukan hanya berurusan dengan perut dan dapur, tapi dia boleh melangkah lebih jauh sebagai pelayan firman, pelayan publik, dan setara dengan laki-laki yang biasa melakukannya. Lalu menurut Yesus, Maria sudah membantu perempuan masa kini untuk boleh menjadi pemimpin, duduk di dalam komunitas laki-laki, dan tidak takut berbicara. Karena perempuan adalah insan yang punya otak dan mampu berpikir. Hal ini juga ditunjukkan oleh Maria yang menggunakan akal budinya untuk menentukan pilihan yang berbeda dengan pilihan yang diambil kakaknya. Perempuan-perempuan setelah Maria tinggal mengikuti jejaknya saja, karena Maria sudah tunjukkan jalan kan, ini jalan. Lalu kita perempuan masa kini, oh iya ini jalan ini ya, kita tinggal ikut saja. Maria menunjukkan jalan bahwa sebagai perempuan kita punya hak. Kita boleh memilih jalan, cara berpikir atau cara berperilaku yang berbeda. Tidak harus mengikuti kebiasaan, apalagi jika kebiasaan itu melukai dan tidak membebaskan, sehingga perempuan tidak punya kesempatan untuk melangkah lebih jauh, melangkah lebih maju. Sebagai perempuan ya pasti banyak resiko yang harus dijalani kalau membuat keputusan dan mengambil jalan yang berbeda, ya kita sadar benar. Sama seperti Marta yang menolak, maka pada masa kini pun pasti terjadi ada perempuan yang menolak. Namun bagi Yesus ya tidak masalah, karena memang itu resiko kehidupan. Dia menghargainya. Dan dia juga menghargai dan memberi marka yang tinggi kepada Maria. Artinya secara sosiologis, Yesus itu menyembuhkan perempuan dari pekerjaan-pekerjaan dapur yang oleh kultur, tradisi, kebiasaan sudah menentukan bahwa inilah pekerjaan perempuan. Dan Yesus membebaskan. Ketika Maria mengambil cara itu, Yesus menyetujuinya, tidak melarang, tidak marah-marah. Yesus mengizinkan. Dan itu adalah sebuah tindakan penyembuhan kultural terhadap perempuan. Menghargai dan memberikan marka tinggi untuk menentukan peran yang berbeda. Lalu bagaimana mungkin kalau kita mengimani Yesus sebagai jalan kebenaran dan hidup itu, lalu kita menolak penyembuhan sosial yang sudah Yesus buat melalui cerita Maria ini. Nah, cerita yang kedua yang menarik adalah perjumpaan antara Yesus dan perempuan Samaria di sumur Yakub. Di dalam Yohanes 4 ayat 1 sampai 42. Ini juga adalah sebuah kisah atau gambar yang terbalik yang Yesus lakukan pada masyarakat saat itu ketika dia berjumpa dengan perempuan Samaria. Nah, apa yang Yesus lakukan itu adalah dia melanggar, dia melewati, dia menerobos batas-batas yang dibuat oleh masyarakat Yahudi. Pertama, batas wilayah atau teritorial. Yang kedua, batas kesukuan atau kebangsaan. Yang ketiga, batas agama atau kepercayaan. Dan yang keempat adalah batas psikologi, karena dalam pertemuan pertama, perempuan itu berani berbicara terbuka dengannya. Dan itu semua terjadi hanya dalam satu perjumpaan, yaitu perjumpaan dengan perempuan Samaria di daerah Samaria di Sikar. Nah, saya mau kupas satu-satu. Pertama, Yesus itu adalah lelaki Yahudi yang berbicara dengan perempuan, apalagi perempuan Samaria. Itu harusnya nggak boleh. Lelaki Yahudi dilarang berbicara dengan perempuan di tempat umum. Dan ini terjadi di sumur Yakub lagi. Dan kita tahu bahwa sumur itu
adalah tempat perjumpaan berbagai macam orang, dan di sanalah informasi itu didapat dan didistribusikan. Nah, pada saat itu memang pipe besar tuh belum ada gitu. Teknologi Israel belum maju seperti sekarang ini. Jadi sumber air ya harus diambil di sumur itu. Dan sumber air juga karena tidak banyak, ya sumur Yakub itu menjadi tempat pertemuan semua. Tapi yang menarik bahwa perempuan ini tidak mengambil air di jam-jam yang biasanya orang ambil air, di sebelah pagi dan sebelah petang setelah jam 3. Dia mengambil air di teriknya matahari jam 12 tengah hari. Mengapa? Karena perempuan ini rupanya dikenal punya catatan kelam. Dia menghindari dipercakapkan oleh banyak orang. Yang kedua, orang Yahudi dilarang bergaul dengan orang Samaria yang dianggap kafir karena perbedaan kepercayaan. Nah, orang Yahudi ini kan menganggap orang Samaria itu bukan anak-anak Abraham, dan mereka juga tidak mendapat keselamatan dari Allah. Nah, Yesus menunjukkan cara berbeda. Dia berbicara dan bercerita dengan akrab sampai ke masalah-masalah pribadi dengan perempuan Samaria lagi. Dengan perempuan Samaria di tempat umum lagi. Itu berbahaya sebenarnya. Yang ketiga, Yesus masuk ke wilayah Samaria, wilayah yang bukan kawasan Yahudi. Itu sebenarnya dilarang. Dan ketika dia masuk wilayah itu, dia minta air lagi dari seorang perempuan. Dan perempuan itu 5 kali kawin. Dan lelaki ke-6 yang ada bersama dengan dia juga bukan suaminya. Jadi kita boleh bayangkan ya betapa catatan kelam si perempuan Samaria ini. Tapi Yesus terbuka dan membuka percakapan dengannya, meminta air yang adalah lambang kehidupan itu. Dan yang keempat, jarang ada orang yang menceritakan kehidupan pribadinya pada pertemuan pertama dengan orang lain. Tetapi batas psikologi ini diputus oleh Yesus karena dia membuka diri dan bercerita dengan perempuan itu. Dan kita boleh lihat bahwa ternyata karena keterbukaan Yesus dan pemikiran yang positif, kecurigaan perempuan Samaria ini terhadap Yesus yang lelaki Yahudi itu yang menjadi hilang. Percakapan mereka kemudian menjadi percakapan dialog yang menghidupkan, yang menarik. Dan perempuan ini kemudian mendapatkan kepercayaan dari Yesus. Kenapa Yesus percaya? Ya, kalau kita meyakini dia Tuhan, kita tahu bahwa dia sanggup melihat apapun juga yang ada di dalam diri setiap orang. Dan semua percakapan itu terjadi di sumur. Perigi, tempat air, pusat kehidupan, sumber kekuatan dan penghilang dahaga. Dengan air yang boleh menghancurkan racun-racun di dalam tubuh manusia. Air yang berwujud benda material itu diminta Yesus untuk diminum. Tetapi inilah yang kemudian kita pahami menjadi titik berangkat perempuan Samaria mendapatkan kebebasan dan kemerdekaan dirinya karena berjumpa Yesus yang membagi ruang dialog, membagi ruang bercerita dan mendengar ceritanya. Dan Yesus membagi nilai hidup yang memerdekakan, yang membebaskan, yang menyelamatkan pada perempuan yang punya catatan-catatan buruk kehidupan pribadi. Perempuan ini punya kehidupan buruk dan terkongkong dalam hukuman sosial masyarakat. Tetapi karena dia dipercaya Yesus, dia bersukacita, bahagia, dan merasa merdeka. Lalu ketika rasa sukacita, bahagia, dan merdeka itu ada dalam dirinya, dia berubah menjadi perempuan yang berani, hebat, dan melakukan pekerjaan besar dengan menceritakan kabar baik tentang Yesus yang bercerita tentang dirinya kepada orang-orang Samaria yang ada di bandar. Dan akhirnya mereka percaya kepada Yesus. Dia melakukan pekerjaan kepada
orang Samaria. Dan ketika Yesus bertemu dengan orang Samaria yang lain lagi yang memintanya untuk tinggal, maka semakin banyaklah orang yang percaya padanya. Untuk kedua kisah ini, kita di mana? Kisah-kisah ini adalah semua kisah yang menginspirasi. Tetapi kita mau tahu posisi kita di mana? Apakah kita adalah orang yang tidak percaya pada perempuan? Atau kita percaya tapi hanya percaya bahwa dia melakukan pekerjaan-pekerjaan yang oleh masyarakat dianggap sebagai pekerjaan perempuan? Atau kita benar-benar percaya sampai pada sikap memilih perempuan sebagai perempuan-perempuan perkasa yang terdidik dan berpengalaman untuk menjadi pemimpin, atau orang-orang yang kita percayai dengan integritas yang ada pada dirinya? Untuk itulah kita bicara relevansi sikap dan teladan Yesus ketika dia memperlakukan perempuan dalam dua kisah ini. Kita belajar dari Yesus Kristus yang kita imani sebagai Tuhan dan firman yang hidup. Artinya seluruh perkataan, perbuatan, dan perlakuannya terhadap sesama manusia, terutama terhadap perempuan, adalah firman hidup yang menunjukkan jalan kepada kita semua untuk bagaimana caranya harusnya kita bersikap terhadap perempuan. Dan percaya bahwa perempuan punya kemampuan untuk menjadi lebih baik dari posisinya yang hanya sekedar tinggal di rumah seperti yang sudah masyarakat Yahudi pikirkan. Nah, dalam kisah Maria dan Marta, kita menemukan teladan bersikap bahwa perempuan boleh memilih jalan yang tidak selalu sama dengan tuntutan masyarakat. Pekerjaan perempuan tidak harus mengurus kebutuhan private, terutama urusan dapur dan perut. Kalau dia mau melakukannya tidak apa-apa. Kalau dia sudah berumah tangga dan bersepakat untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan itu, tidak apa-apa. Kalau dia sendiri ya dia memang harus melakukannya. Kalau dia bersama dan dia mau melakukannya tidak apa-apa, itu komitmen. Tetapi dia juga boleh memilih pekerjaan dan sikap yang berbeda, termasuk berada di antara para lelaki yang seringkali katanya berdiskusi tentang masalah-masalah masyarakat, masalah-masalah besar, mencari solusi, ataupun menentukan kepemimpinan. Kisah Yesus dan perempuan Samaria di sumur Yakub juga menunjukkan penghargaan dan upaya Yesus membangun kepercayaan perempuan bahwa dirinya boleh didengarkan meskipun banyak sekali kisah pribadi yang memalukan, tetapi perempuan itu berguna dan murah hati karena berbagi air lambang kehidupan. Usaha Yesus menyentuh hati pendosa ini, apalagi perempuan, memberi kita semua teladan bahwa setiap orang, siapa saja, boleh dipakai Tuhan untuk menjadi berkat kehidupan. Dan jika itu dilakukan dengan sepenuh hati, maka impact-nya itu akan menjadi besar. Dan kebaikan itu akan menyebar kemana-mana. Orang boleh merasakan kasih Tuhan melalui sentuhan dan pekerjaan orang-orang yang kita anggap pendosa. Yesus begitu percaya pada perempuan sehingga memberinya ruang untuk berada dalam lingkungan yang tidak biasanya, lingkungan dan konteks para lelaki seperti kisah Maria tadi, dan membagi nilai-nilai kehidupan yang menyentuh hati, sehingga merasa dibebaskan dari belenggu kehidupan yang benar-benar pahit, perit. Lalu perjumpaan ini diceritakan sampai membuat banyak orang menjadi percaya pada Tuhan, seperti apa yang dilakukan oleh perempuan Samaria itu. Pekerjaan perempuan Samaria ini membuatnya menjadi demikian luar biasa dalam konteks Yahudi yang berhadapan dengan Samaria. Kalau Yesus saja memperlakukan perempuan dengan rasa percaya dan penghargaan yang demikian besar, lalu masih bolehkah kita bilang bahwa perempuan tak dapat dipercaya menjadi pemimpin atau berdiskusi menghasilkan gagasan-gagasan yang bagus bagi pekerjaan pelayanan gereja, bukan hanya sekedar ada dalam kelompok ibu-ibu, tetapi lebih luas lagi? Kalau Yesus saja memperkasakan perempuan dengan cara membagi pengetahuan dan nilai-nilai kehidupan serta membiarkannya menyebarkan kebaikan kemana-mana, termasuk membangun jalan-jalan baru, pilihan-pilihan hidup, lalu masih bolehkah para perempuan sendiri merasa tak punya kemampuan untuk menjadi pemimpin atau menyampaikan ide-idenya di antara kelompok para lelaki? Kalau kita percaya bahwa Yesus itu Tuhan, Juru Selamat dan Firman hidup, bukankah
Tuhan perlu menjadi manusia untuk menunjukkan jalan hidup yang langsung dapat dilihat teladannya. Dan kita tinggal mengikuti jalan itu supaya selamat dan yakin bahwa perlakuan Yesus pada para perempuan, terutama pembelajaran dari Maria, Marta, dan perempuan Samaria ini adalah firman hidup yang harus diikuti oleh semua orang yang mengaku Kristen. Tuhan kiranya yang Maha Kasih itu memberkati kita semua, mengasihi dan menuntun jalan hidup kita. Amin.